المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى مشايخنا من لدن رسول الله خصوصا إلى الإمام بيضاوي رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط. Oke, alhamdulillah kita mulai lagi kajian Umur Ammah. Dimana terakhir kita sudah sampai pada bantahan Imam Baidawi rahimahullah kepada Mu'tazilah. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan Ar-Rabi'. Ar-Rabi' di sini membantah Asy'ariyah sendiri. Jadi mazhab Asy'ariyah kan ada dua. Ada yang mutsbitil hal, ada yang munfil hal. Jadi ada yang menetapkan adanya hal, dan yang kedua mengatakan hal itu tidak ada. Nah, di sini beliau akan membantah kalangan Asy'ariyah sendiri, antara lain misalnya Al-Imam Al-Baqillani, dan ini pembesar Asy'ariyah, pembesar Ahlussunnah mutakallimin. Kayaknya beliau Maturidi deh, Imam Baqillani itu, tapi saya lupa. Kemudian juga Al-Imam Al-Juwaini rahimahullah, Imam Haramain. Tapi Imam Haramain di sini, Imam Haramain itu qaul pertama beliau itsbatul hal, tapi qaul jadid beliau munfil hal, menafikan hal. Dan di antara yang mutsbitil hal seperti yang sudah kita bahas di awal-awal juga, ada kalangan Mu'tazilah juga yang mutsbitil hal. Nanti akan kita baca antara lain misalnya bapak tirinya Imam Asy'ari, yaitu Al-Jubai, Abu Hashim Al-Jubai. Oke, kita bahas dulu. Mana ininya? Nah, sebagai pengingat aja, jadi kalangan mutsbitil hal membagi maklum kan menjadi dua. Di al-ma'lum imma lahu la tahaqquqa lahu. La tahaqquqa lahu. Dan ini disebut al-ma'dum. Di maklum itu ada yang tidak punya tahakkuk sama sekali, ada yang lahu tahakkuk. Lahu tahakkuk. Dan ini ada dua. Lahu tahakkuk ini ada dua. Jika tahakkuknya itu binafsihi, bi'tibari nafsihi, maka dia disebut al-mawjud. Bi'tibari nafsihi, maka dia disebut apa? Al-mawjud. Kalau tahakkuknya itu bi'tibari ghairihi, maka dia disebut apa? Al-hal. Hal di sini tanpa tanwin ya. Kalau al-halu pakai tanwin itu apa? Pakai tasdid. Kalau yang al-halu pakai tasdid itu nanti arad. Tapi ini al-hal. Al-hal yang tidak pakai tanwin. Dan sudah saya jelaskan kemarin, hal itu intinya adalah dia la maujudah wala ma'dumah, ya kan? Nanti akan dijelaskan kenapa kok bisa tiba-tiba muncul sesuatu yang la maujudah wala ma'dumah. Jadi dia wasitoh, pertengahan antara maujud dengan ma'dum. Nanti akan ada argumennya kenapa kok ada sesuatu itu tidak maujud, tidak ma'dum. Nah, sekilas saja, ini maklumat ini di luar kitab, tapi ini penting. Dalam pembahasan ini ada beberapa orang, antara lain misalnya Thaha Abdurrahman, filsuf terkenal. Dia bilang bahwa mutakallim itu tidak konsisten saat mereka mengatakan bahwa mutanaqidon itu mustahil. Dua hal yang tanakut, kontradiktif itu mustahil. Oke. Nyatanya mereka ada yang mengatakan hal itu ada, dan hal itu la maujudah wala ma'dumah, enggak wujud, enggak ma'dum. Ini kan mustahil, ini kan tanakut ini.
Ini apa? Ini tanakut. Mirip kayak sifat. Sekarang sifat itu maujud apa makdum? Sorry. Sifat itu maujud. Sifat itu ada yang maujud, ada yang makdum, bukan? Sifat itu apakah dia zat atau bukan zat? Sifat. Ayo. Dalam kitab-kitab dikatakan bahwa sifat itu, sifat Allah khususnya, itu laisa ainud dzat, laisa bi ainidz dzat wala bi ghairidz dzat. Ya kan? Sifat itu bukan nafsu dzat, bukan zat itu sendiri, tapi juga laisa bi ghairidz dzat, bukan zat. Ini tanakut. Mau ente mengatakan hal itu ada, atau ente mengatakan hal itu nggak ada, tapi sifat itu definisinya adalah laisa bi ainidz dzat wala bi ghairidz dzat, itu tanakut. Mutakallim telah musadamatu al-badahiyat, telah menentang atau memberontak, melawan hukum-hukum yang sifatnya badihi, yaitu apa? Adamut tanakut. Nah, di sini kita jawab bahwa mereka itu salah faham ketika memahami kata-kata la maujudah wala ma'dumah. Mereka juga salah faham ketika memahami makna laisa huwa bi'ainidz dzat wala bi ghairidz dzat. Salah faham. Karena laisa bi'ainidz dzat wala bi ghairidz dzat itu tidak tanakut. Keduanya itu berbeda secara iktibari. Syuf. Kita ke sifat dulu. Sifat itu apa tadi? Sifat itu laisa huwa bi'ainidz dzat wala bi ghairidz dzat. Terus sama filsuf Thaha Abdurrahman dikatakan ini tanakut. Maka kita jawab, Anda tidak paham apa maksudnya laisa bi'ainidz dzat, dan Anda tidak paham apa maksudnya laisa bi ghairidz dzat. Laisa bi'ainidz dzat itu maksudnya adalah sifat itu tidak mungkin ada tanpa zat. Artinya keberadaannya sifat selalu bersamaan dengan zat. Nggak mungkin dia terlepas, mustakil. Syuf. Sifat itu tidak mungkin mustakil dari zat. Oke? Sifat itu tidak mungkin mustakil dari zat. Tapi, jadi dia kita katakan laisa bi'ainidz zat. Dia bukan ain zat, maksudnya dia itu laisa mustaqilan. Dia tidak mustakil, tidak menyendiri dari zat. Wala bi ghairidz dzat, maksudnya laisa bi ghairidz dzat, maksudnya adalah fil mafhum. Jadi sifat dengan zat secara mafhum berbeda. Jadi pahami enggak? Artinya bahwa kata-kata laisa huwa bi ainidz dzat wala bi ghairidz dzat ini dua hal yang beda secara iktibar. Mafhumnya berbeda. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu tanakut. Jauhar Arad masih ingat? Oke. Jauhar Arad itu ainul jauhar nggak? Bukan. Tapi dia secara mafhum, kalau dia bukan ainul jauhar, dia apakah bisa keluar dari jauhar, mustakil dari jauhar? Nggak bisa. Jadi dia bukan ainul zat, tapi juga bukan, dia bukan ainul jauhar, tapi juga bukan jauhar. Tanakut? Enggak tanakut. Beda iktibar. Sama hal juga sama. Perhatikan coba. Dikatakan hal itu la maujudah wala ma'dumah. Hal itu tidak maujud tapi juga tidak makdum. Oh, ini tanakut, enggak maujud, enggak makdum. Oh, enggak. Tanakut ketika pilihannya memang hanya dua. Ketika saya membagi maklum itu imma maujud wa imma makdum, kok tiba-tiba saya mendatangkan mafhum lain bahwa ada sesuatu yang tidak maujud, tidak makdum, itu baru tanakut. Tapi masalahnya mutsbitil hal membuat taksim tidak seperti itu. Taksim mereka itu adalah imma ma'dum wa imma lahu tahakkuk. Sesuatu maklum yang lahu tahakkuk ini a'am minal maujud. Tidak hanya maujud, ada dua. Ada maujud, ada hal. Sifat. Mafhum enggak maksudnya? Nah ya, jadi ketika kita mau mengatakan ini tanakut, ini tidak tanakut, kita harus tahu definisinya apa definisinya. Karena kadang sesuatu itu kita anggap tanakut karena ternyata kita tidak memahami definisi khosem, definisi lawan debat kita. Maka penting kalau lagi diskusi, lagi munadharah, itu tahrirul murad. Penting untuk kita tanya definisinya apa. Ketika ada orang mengatakan misalnya Quran itu adalah kalamullah sekaligus kalam Nabi, ada orang mengatakan begitu, maka kita tanya, kalam definisimu apa? Definisi kalam menurutmu apa? Terus kalamullah itu apa maksudnya? Pertama, kalam sendiri itu apa? Kalam sebagai satu kalimat tersendiri.
mau itu kalamullah atau kalam ghairullah, itu apa definisinya. Terus ketika dinisbatkan kalam itu kepada Allah, maksudnya apa? Jelaskan dulu definisinya. Kalau nggak gitu nanti debatnya nggak ada ujungnya. Mafhum? Oke, kita lanjut. Al-ma'lum menurut mutsbitil hal adalah imma la tahaqquq lahu, dan itu ma'dum, wa imma lahu tahaqquq. Ada dua, kalau tahakkuknya bi'tibari nafsihi maka dia maujud, kalau tahakkuknya bi'tibari ghairihi maka dia disebut hal. Dan hal itu tidak maujud, tidak ma'dum, betul nggak berarti? Iya, kalau maujud itu bi'tibari nafsihi. Kalau ma'dum la tahaqquq lahu. Tapi kalau la maujud wala ma'dum, dia lahu tahakkuk bi'tibari ghairihi, gitu loh. Jadi emang ini paham nggak maksudnya? Makanya nanti Imam Baydhawi di antara bantahannya adalah kalau kamu sampai mendatangkan wasitoh, berarti perdebatan kita itu perdebatan lafzi, karena kamu telah merubah definisi. Ghayyarut tafsir, kamu telah merubah definisi. Nah, ulama itu begitu. Jadi kita nggak langsung menuduh khosam, oh kamu mendatangkan apa? Sesuatu yang tanakut. Enggak. Kita katakan fal bahthu lafziyun. Ini pembahasan perbedaan definisi aja ini. Aslinya sama. Maka kita katakan bahwa hal itu ya maujud. Sudah, hal itu maujud. Kalau ikut definisi saya, maka hal itu apa? Maujud. Karena kamu merubah definisi, akhirnya ada hal, gitu loh. Hal itu sesuatu yang kamu anggap bukan maujud, bukan ma'dum. Kalau pakai definisi saya, maka Oke. Nah, sekarang apa hujah mereka? Apa dalil mereka? Kenapa kok harus ada hal? Dan ini agak-agak masuk akal juga dalilnya. Ya. Menurut mereka, kemarin sudah kita bahas bahwa al-maujud dengan wujud itu kan berbeda. Al-wujudu zaidun 'anil maujud. Dia bukan maujud itu sendiri. Jadi kenapa kok bisa begitu? Karena maujud itu dia itu tertarkib murakkab dari mahiyah dan sifat wujud. Ya kan? Ya. Maka al-wujudu zaidun 'anil maujud. Bilangnya zaidun. Apa? Bilangnya zaidun. Yes. Bukannya itu bagian. Kan zaidun kayak Makanya zaidun itu dia berbeda gitu aja. Ya. Zaid itu berbeda. Wujud itu berbeda dari maujud. Oke. Wujud itu adalah sifat untuk maujud. Pertanyaannya, kalau maujud ini, kalau maujud itu disifati dengan sifat wujud, dan maujud ini kan ada kan? Pertanyaannya, wujud itu ada nggak? Paham nggak maksudnya? Lah ya. Kalau maujud itu punya mahiyah dan punya sifat wujud, pertanyaan sifat wujudnya sendiri. Ya, kalau dia itu zaid anil mahiyah, bukan maujud, berarti dia zaid amrun sesuatu mustakil kan begitu kira-kira. Maka pertanyaannya, wujud itu maujud nggak? Wujud itu punya sifat wujud nggak? Kalau kamu katakan wujud itu dia Adam, maka mustahil. Kalau wujud itu disifati dengan sifat Adam, maka berarti sesuatu yang Adam mensifati sesuatu yang maujud, mustahil. Mafhum? Tapi kalau kamu katakan dia itu punya sifat wujud juga, maka sifat wujudnya ini wujud nggak? Lagi akhirnya nanti sifat wujudnya ini terus wujud lagi. Faya tasalsal, terjadi tasalsul. Maka terjadi tasalsul. Jadi ini simalakama nih. Wujud itu kalau kamu katakan, kita sepakat antara kita dengan Asy'ariyah yang mutsbitil hal, sepakat sama-sama bahwa al-wujud zaidun anil maujud. Jadi dia wujud itu zaid anil maujud. Wujud itu zaid anil maujud. Kalau memang dia zaid, maka pertanyaannya dia wujud apa enggak? Kalau kamu katakan dia wujud, maka nanti wujudnya ini wujud enggak? Kalau Adam jelas mustahil kan? Ittasafa syai' bi naqidihi. Kamu mensifati sesuatu yang maujud dengan nakidnya, yaitu Adam, mustahil. Tapi kalau kamu sifati dengan wujud, maka nanti jatuh lagi pertanyaan, wujud ini wujud enggak? Ini sudah saya bahas kemarin sebetulnya. Ketika saya nyinggung soal amrun i'tibari. Bahwa segala sesuatu yang kita anggap sebagai amrun i'tibari, itu kalau kamu katakan dia wujud, maka terjadi tasalsul. Maka kita katakan itu amrun i'tibari. Oke. Amrun i'tibari wujud enggak? Ya tergantung kamu mengatakan amrun fi dzihni itu maujud apa enggak? Kan begitu. Nah, oke, terjadi tasalsul maka mustahil. Pilihannya berarti apa coba? Hal. Aywa, dia wujud ini laisa bimaujudin wala ma'dum.
La wujuda wala ma'dum. Maka wujud ini hal. Al-wujud, oke. Maujud itu punya mahiyah dan wujud. Lah wujud sendiri itu apa? Hal. Ini nyatanya ada wasitoh. Karena terjadi kontradiksi kalau kamu katakan dia adam berarti mustahil. Ittasofa syai' binaqidihi. Kalau kamu katakan dia wujud, maka wujudnya ini butuh wujud lagi terus tasalsul. Mustahil juga tasalsul. Maka terus jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya cuma satu. Apa itu? La wujuda wala ma'dum. La mawjudah wala ma'dumah. Hal dia. Paham sampai sini? Masuk akal? Masuk akal. Oke, berarti kita jadi mutsbitil hal sekarang. Sebentar. Sekarang kita bantah. Benar nggak bahwa wujud itu kalau dia kita sifati dengan adam, berarti kamu telah mensifati sesuatu dengan nakidnya. Kalau kamu sifati dengan wujud, maka terjadi tasalsul karena wujudnya nanti butuh wujud lagi, wujudnya butuh wujud lagi, terus terjadi tasalsul. Benar nggak? Betul. Kalau cara berpikirnya begitu, ya memang betul. Tapi cara berpikir kita nggak begitu. Kita berpikirnya begini. Memang wujud itu zaid anil maujud. Oke, kita sepakat bahwa wujud itu zaid anil maujud. Pertanyaannya apakah wujud ini, jadi kita buat yang lain, ini kan konsepnya si mutsbitil hal kan? Mutsbiti al hal. Sekarang munfil hal. Nufat atau nufatul hal. Mengatakan bahwa al maujud itu memang dia punya mahiyah dan sifat wujud. Pertanyaannya sifat wujudnya itu wujud atau adam? Kita sepakat kalau dia adam berarti ittasofa syai' binaqidihi, mustahil. Berarti wujud dong. Yes, kita katakan dia wujud. Wujud ini dia adalah punya sifat wujud. Loh, tapi terjadi tasalsul? Enggak terjadi tasalsul. Kenapa? Karena wujudnya wujud. Paham enggak? Wujudnya wujud itu amrun i'tibari, yakni wujudnya wujud nafsuhu, dzatuhu. Wujudnya si wujud ini, kita katakan wujud itu wujud. Jadi maksudnya wujud itu wujud, paham kan? Lah ya, al-maujud, ini makanya harus diingat-ingat dulu pelajaran yang kemarin, bahwa maujud itu terdiri dari mahiyah dan sifat wujud. Kenapa kok bisa terdiri dari dua? Kemarin sudah kita bahas argumennya, udah selesai itu. Nah, pertanyaannya sifat wujudnya itu wujud nggak? Kalau sifat wujudnya itu adam, berarti ittasofa syai' bi naqidihi. Kita sepakat itu mustahil. Tapi kalau kita katakan wujud, maka kata mutsbitil hal terjadi tasalsul. Kata kita enggak terjadi tasalsul. Kalau kita memahami bahwa wujudnya sifat wujud itu amrun i'tibari, dia nafsul wujud. Wujudnya sifat wujud adalah nafsul wujud. Muncul pertanyaan lagi. Loh, kalau memang wujud itu disifati dengan wujud, maka apa bedanya mewujud dengan wujud? Oh iya. Ya kan? Karena kalau mewujud, iya dong. Mewujud itu kan punya sisi wujud, kan kemarin kan kita bahas bahwa mewujud itu dikatakan punya wujud. Wujud itu adalah yang sesuatu yang musyarakah. Mahiyah itu yang mukhalafah. Jadi semua hal yang kita lihat ini, yang ada di kharij ini punya satu sifat yang semuanya sama, yaitu apa? Sama-sama sifat wujud. Yang membedakan antara wujud saya, wujudnya Zidan, dan seterusnya, kecoa simpan sebunubu adalah mahiyahnya. Sekarang, kalau wujud itu punya sifat wujud, maka dia sama dong, punya amrun istirok. Punya kesamaan dengan mawujud. Lalu apa yang membedakan antara mawujud dengan wujud? Yang yes, mirip. Bantahannya kayak kemarin, tapi ini beda bantahannya. Jawabannya adalah yang membedakan adalah amrun salbi. Apa itu maksudnya amrun salbi? Maksudnya amrun salbi adalah kalau mawujud itu punya mahiyah dan wujud, maka wujud itu hanya punya wujud, tapi dia tidak punya mahiyah. Ghairu aridin lil mahiyah. Ini yang membedakan. Sisi mukhalafahnya di sini. Jadi wujud itu sama-sama dengan, jadi kalau kita gambarkan dua-dua begitu ya, al-mawjud itu punya wujud dan punya mahiyah. Lah wujud sendiri, sifat wujud loh ya ini, bukan mawjud. Sifat wujud juga disifati dengan sifat wujud juga. Tapi wujudnya sifat wujud itu nafsuhu, dzatuhu. Terus apa yang membedakan dengan
Apakah dia punya mahiyah? Apakah sifat wujud punya mahiyah juga? Enggak. Kita katakan dia ghairu aridin lil mahiyah, dan ini yang membedakan antara maujud dengan wujud. Ghairu aridin lil mahiyah. Dia tidak menerima mahiyah. Amrun basit. Dia itu amrun basit. Oh, ini nanti ini ya aslinya ya. Argumen tentang ini itu panjang dalam tawalik, tapi di sini nggak dijelaskan. Ini argumen ini perdebatan tentang ini sendiri. Kita kan tadi baru bahas ini nih, perdebatan ini aja udah lumayan panjang kan? Ini perdebatan tentang ini sendiri itu panjang. Dan kita nggak perlu sampai sana dulu. Kita cukup sampai sini aja. Asal sudah bisa dicerna, udah berhenti sampai situ. Karena kita ini baru pengenalan. Baru apa? Pengenalan. Oh, ternyata pembahasannya begini loh. Pengenalan aja. Kayak orang baru pertama kali bahas nahwu, jangan terus kamu ikut-ikut masuk dalam gelanggang perdebatan apakah amil itu ada apa enggak. Amil itu wujud apa enggak. Atau amil itu hanya khayalannya para nuhah. Enggak usah sampai situ, ngapain? Udah cukup di apa namanya? Pembahasan global-globalnya aja dulu. Jadi paham ya kenapa kok muncul konsekuensi semacam ini? Karena pertama kita katakan bahwa wujud itu kalau kita sifati dengan ada maka mustahil. Karena nanti ittasofa asyai'u binaqidihi. Selesai. Tapi apakah dia wujud? Menurut Mufatul Hal, kalau dia katakan wujud, maka wujudnya butuh wujud lagi. Wujudnya butuh wujud lagi. Tasalsul. Kita katakan enggak. Wujudnya si wujud tidak butuh wujud lagi. Karena dia amrun dhihni. Dia adalah nafsuhu. Nafsul wujud. Wujudnya adalah nafsul wujud. Maka kita katakan amrun dhihni. Kalau sudah amrun dhihni, maka selesai. Karena dia tidak wujud, maka tidak perlu disifati dengan sifat wujud lagi. Paham nggak? Lah ya, karena wujudnya ini amrun dhihni. Amrun i'tibari. Amrun i'tibari tidak wujud, maka nggak perlu disifati, nggak wujud kok, nggak perlu disifati. Amrun i'tibari itu nafsul wujud ini sendiri. Selesai sampai situ. Oke. Kalau emang wujudnya itu punya wujud, maka yang membedakan wujud dengan wujud itu apa? Karena sama-sama punya sisi musyarakah, sama-sama punya sifat wujud. Yang membedakan adalah kalau wujud itu punya mahiyah, tapi kalau wujud nggak punya mahiyah. Ghairu aridin lil mahiyah. Selesai. Yang mana? Wujud itu bisa punya sifat wujud, tapi yang wujudnya itu enggak wujud, tapi dia amrun i'tibari. Itu susah dicerna sih. Susah dicerna gimana? Wujudnya maujud itu apa? Amrun i'tibari juga atau gimana? Mana? Wujudnya maujud. Wujudnya? Maujud. Wujudnya maujud. Bagi yang menafikan apa namanya wujud dhihni ya dikatakan amrun i'tibari. Tapi amrun i'tibari. Nah, kalau di sini kita menganggap wujudnya maujud itu amrun i'tibari atau Maujud dhihni dia, asli dia maujud dhihni. Mahiyah dengan wujud itu wujud dhihni. Yes. Nah, kenapa kalau wujud ini bisa disifati wujud dhihni? Ya berarti beliau mengatakan bahwa yang namanya wujud dhihni itu wujud gitu loh. Apa namanya? Amrun dhihni itu maujud. Maka perlu disifati lagi. Amrun dhihni itu maujud. Ini bagi yang mengatakan amrun dhihni itu apa? Maujud. Berarti wujudnya maujud itu amrun dhihni dan Yes. wujudnya wujud itu amrun i'tibari. I'tibari. Selesai sampai sini sudah. Bisa gitu. Karena makulah sani seperti yang saya bilang kemarin bahwa perbedaan kemarin kan saya juga sempat singgung apa namanya? Perbedaan antara wujud dhihni dengan amrun i'tibari. Bagi yang mengatakan bahwa wujud dhihni itu ada, itu apa perbedaannya? Wujud dhihni itu makulah ula. Kalau amrun i'tibari makulah sani. Dan amrun i'tibari ghairu maujud. Selesai. Oh. Oke, ada apa namanya? Argumen yang kedua. Argumen yang kedua dari mutsbitil hal. Tadi argumen pertama selesai kita bahas dan sudah kita bantah. Sekarang argumen yang kedua. Argumen yang kedua dari mutsbitil hal, mereka mengatakan bahwa oke, sekarang kita lihat. Arad contohnya. Arad yang sama-sama kita sepakati dia maujud. Arad kaif. Apa contohnya? Misalnya warna. As-sawad. Oke. Arad kaif. As-sawad. As-sawad ini maujud nggak? Bagi kita ya jelas maujud. Karena dia arad kaif. Karena dia maujud berarti dia punya mahiyah dan punya apa? Sifat wujud. Punya sisi musyarakah dan punya sisi mukhalafah. Sisi musyarakahnya apa sisi musyarakahnya? Sisi musyarakahnya adalah al-launiyah, ya kan?
Al-launiyah ini disebut sebagai jins. Ya dong. Sekarang definisi hitam itu apa? Hitam itu apa hitam? Hitam adalah warna yang punya sifat hitam, kan begitu. Berarti al-launiyah, sawat adalah jinsnya al-launiyah, dia adalah warna. Terus sama fasolnya apa fasolnya? Sawadiyah. Sifat hitam, ini fasol. Ini fasol. Oke, sawat itu punya jins dan punya fasol. Jins itu sisi musyarakahnya, fasol itu mukhalafah. Sama kayak insan loh. Insan itu hayawanun natik. Hayawan itu jins, kemudian sisi musyarakah, fasolnya adalah natik. Dia mukhalafah. Yang membedakan antara hayawan-hayawan yang bukan insan dengan hayawan yang khusus insan. Ini juga sama. Al-launiyah, sisi al-launiyah itu ya musyarakah antara sawat dengan ghairu sawat. Seperti misalnya apa? Putih, merah, lalala dan seterusnya. Yang membedakan antara launiyahnya sawat dengan launiyahnya bayat apa? Kalau sawat launiyahnya punya sifat sawadiyah, kalau bayat nggak punya sifat sawadiyah. Ya gitu aja, simpel aja sebetulnya. Mafhum? Pertanyaannya, launiyah dan sawadiyah itu mewujud nggak? Ini kita bahas arad dulu ya. Oke, coba kita bedakan. Syuf, kita perlu bedakan dulu antara arad dengan jauhar. Kalau insan, perhatikan, kalau insan tersusun dari dua hal, misalnya al-insan tersusun dari hayawan dan natik. Kita katakan hayawan natiknya wujud nggak masalah, karena dia ngarot sifat, dia sifat. Jauhar kemasukan ratusan bahkan ribuan sifat nggak ada soal. Ada jauhar nih misalnya spidol, oke? Spidol ini kan jauhar. Ada sifat merahnya, ada panjang sifat panjangnya, ada bobotnya sifat bobotnya, ada jauhar kemasukan banyak arot nggak ada soal. Jauhar kemasukan banyak arot nggak ada soal. Tapi yang kita pertanyakan ketika dia itu arot bisa nggak kemasukan sifat selain dia? Lah ya misalnya sawat itu kan sudah arot kan? Lah sawat sudah arot. Terus kok dia kemasukan sifat sawadiyah itu loh? Bisa nggak? Kalau kamu katakan sawadiyah ini maujud, berarti nanti definisi arad itu apa? Al-mutakawwim. Oke? Dia bukan mukawwim. Kalau sampai arad itu kemasukan disifati dengan sifat yang wujud, berarti dia menjadi mukawwim, bukan mutakawwim. Padahal arad itu sejak awal kita sepakati sebagai mukawwim. Ya dong. Ini nih, coba kamu lihat ya. Ini jauharnya adalah ya spidolnya jauhar. Jauhar itu adalah wadahnya atau sesuatu yang menjadi qiyamnya arad, sesuatu yang arad membuat arad bisa ada, bukan membuat arad bisa ada. Selalu bersama dengan arad selalu bersama dengan jauhar. Merah ada di dalam jauhar, panjang ada di dalam jauhar. Maka dia nggak bisa ditunjuk. Kalau kamu tunjuk, makanya kamu tunjuk jauhar, bukan merahnya, bukan panjangnya dan seterusnya. Oke? Maka si jauhar itu memang menjadi tempat bagi arad. Tapi arad bisa nggak jadi tempat bagi arad yang lain? Bisa nggak arad menjadi tempat bagi arad yang lain? Kalau sampai kamu katakan arad menjadi tempat bagi arad yang lain, maka dia menjadi jauhar. Kamu telah merubah hakikat arad. Kamu telah merubah hakikat arad dan itu mustahil. Maka pertanyaannya, sawadiyah ini dan launiyah ini, sawadiyah dua-duanya ya, sawadiyah dan launiyah ini, dia wujud nggak? Kalau sampai dia wujud, berarti dia qiyam pada sawat. Padahal sawat itu sendiri sudah arad. Oke, sawat itu wujud, ya kita terima sawat itu wujud. Tapi wujudnya sebagai arad loh ya, bukan sebagai jauhar. Dia kita katakan mawujud sebagai arad, bukan sebagai jauhar. Terus dia punya sifat launiyah dan sawadiyah. Pertanyaannya sifat launiyah dan sawadiyah ini, dia wujud nggak? Kalau kamu katakan dia wujud, maka berarti sifat ini qiyam pada arad. Berarti ada sifat disifati, menyifati sifat. Sifat yang menyifati sifat lain, maka kamu telah merubah hakikat dari arad, padahal dia itu mutakawim bukan mukawim, kamu rubah menjadi mukawim, seolah-olah ada sifat lain yang bisa qiyam pada arad, maka itu mustahil. Maka kita tidak mengatakan sawadiyah dan launiyah ini sebagai maujud, dia ghairu maujud. Makdum enggak, kalau dia makdum sama kembalinya ittisafu syai' binaqidihi. Kalau sawadiyah kamu katakan dia adam, padahal sawat ini wujud, maka sawadiyah sifat adam mensifati sesuatu yang adam mensifati sifat wujud, itu mustahil. Itu mustahil.
berarti dia sawadiyah dan launiyah ini hal. Apa? Baru masuk akal. Berarti dia bukan maujud, bukan wujud, bukan adam. Dia la maujudah wala ma'dumah. Maka dia hal. Sawadiyah dan launiyah. Emang kemarin kan sudah saya singgung juga bahwa menurut mutsbitil hal, kulliyatul khomes itu adalah hal. Kulliyatul khomes itu apa? Hal. Karena kalau kamu katakan dia wujud, maka nanti konsekuensinya kalau sampai yang kita definisikan itu arad, maka nanti terjadi sifat qiyam pada arad. Padahal arad itu mutakawwim, bukan mukawwim. Kamu telah merubah hakikat arad. Nggak bisa seperti itu. Bisa dipahami? Bisa nggak kalau misal launiyah sama sawadiyah kita jadikan amrul itibari? Ya memang amrul itibari kita menganggapnya, tapi kan mereka enggak. Kita sedang memahami dalilnya khosem. Kita sedang memahami apa? Dalilnya khosem. Oke. Sawat, maka launiyah dan sawadiyah ini adalah hal menurut mutsbitil hal. Nah, sekarang kita bantah. Bantahannya begini. Jadi kan tadi coba dianggap mustahil itu karena sawat itu sifat yang kalau kamu katakan adam maka dia ittisafu syai' binaqidihi. Selesai, itu mustahil sama kayak tadi. Kalau kamu katakan dia wujud, maka nanti berarti arad itu tertarkib, ya kan? Arad itu kan murakkab berarti kan? Padahal dia mutakawwim bukan mukawwim. Mana bisa dia murakkab? Dia itu harusnya tidak bisa dimasuki oleh sifat lain. Lawang dia sendiri aja numpang, dia itu untuk ada dia numpang di jauhar, masa dia bisa ditumpangi oleh orang lain? Tidak bisa. Maka dijawab begini, bisa kita mentarkib sifat, tapi tarkib itu tarkib akli. Amrun itibari lagi jadinya. Tarkib itu hanya tarkib yang ada di akal saja, bukan fil kharij. Masalahnya sawat itu kan maujud fil kharij kan? Iya dong. Ya. Putih itu loh, putih. Kan arad kaif. Kaif itu maujud kan? Ya. Kita katakan maujudnya itu fil kharij atau fil dhihni? Fil kharij. Putih itu maujud fil kharij, panjang itu maujud fil kharij, keras, lunak itu maujud fil kharij. Adapun kemudian kita sifati dengan launiyah dan sawadiyah itu fil akli saja. Murakkabnya murakkab fil akli. Dan itu mungkin, contoh misalnya, gerak. Spidol ini gerak. Oke, spidol ini gerak. Gerak itu kan jauhar. Gerak itu kan arad. Gerak ini terus saya sifati lagi. Geraknya cepat. Itu kan berarti gerak itu sudah sifat. Ya dong? Iya, arad itu kan semua sifat. Orang yang putih, orang yang hitam, orang yang tinggi, pendek, orang yang kuat, orang yang lemah, itu kan sifat. Arad itu kan sifat semua. Yang diiskalkan mereka itu emang bisa sifat kita sifati lagi. Bukannya nanti terjadi mustahil seperti itu. Sifatnya ini nanti wujud apa enggak, lala dan seterusnya. Oke, bisa. Gerak spidol saya sifati dengan sifat gerak. Geraknya itu saya sifati dengan sifat lain. Apa itu? Cepat atau pelan. Cepat atau pelan itu arad yang lain. Tapi itu hanya tertarkib fil akal, la fil kharij. Lah sekarang pelannya itu kelihatan nggak? Yang kamu lihat kan cuma geraknya kan? Yang maujud fil kharij kan cuma geraknya. Gini wes, yang gampang. Panjang itu maujud fil kharij kan? Ya, karena dia arad kaif. Sekarang pertanyaannya, panjang ini saya sifati lagi. Panjang banget. Syuf, panjang banget itu sifat sudah. Karena untuk membedakan dengan yang panjangnya sekian dengan panjangnya sekian. Ya nggak? Panjang itu beda-beda nggak? Panjang itu beda-beda. Maka panjang itu bisa kita sifati lagi. Sifat yang saya gunakan untuk mensifati panjang itu maujud fil kharij nggak? Enggak, maujud fil dhihni aja. Bisa kamu lihat panjang banget. Enggak. Ada orang misalnya ini misalnya ada sesuatu yang merah banget gitu nggak? Atau nah ini sifat warna itu kan ada macam-macam ya. Biru contohnya biru. Ini biru apa nih? Biru apa? Biru tua, biru muda, biru dongker, biru apa? Hah? Tua ya misalnya katakanlah. Oke. Nah, ini sifat biru. Maujud nggak? Arad warna ini. Maujud. Terus saya sifati lagi warna ini. Warna ini tua, birunya biru tua. Sekarang tuanya itu bisa kamu lihat nggak? Enggak, itu hanya intibar akli saja. Kalaupun ini misalnya birunya biru dongker misalnya, dongkernya itu bisa nggak kamu lihat sifat dongkernya? Nggak bisa, yang kamu lihat ya biru. Terus
untuk akal kamu untuk membedakan yang satu biru muda, biru tua, biru dongker itu itibar akal. Yang wujud itu ya cuma warna ini aja yang wujud itu. Yang wujud ya warna yang kamu lihat itu sudah. Terus kamu menyebutnya itu sebagai biru dongker, kamu menyebutnya itu sebagai biru tua, kamu menyebutnya itu sebagai biru muda, itu itibar akal saja. Sehingga bisa kita mensifati sifat dengan sifat lain, tapi itu hanya itibar akli. Jadi qiyamus sifah lil arad jawas, jais. Murokab dong, yes murokab, tapi murokab fil akli la fil kharij. Yang mustahil itu ketika murokabnya murokab fil kharij. Nggak bisa misalnya ada biru, kemasukan biru lagi. Biru, nih, terus kamu sifat arad kif biru ini, kamu masuki lagi dengan arad yang lain, misalnya biru ini merah. Ya, nggak bisa, mustahil. Karena harus wujud, paham nggak maksudnya? Biru ini kamu sifati dengan, biru ini kemasukan arad lain yaitu merah, maka dia biru sekaligus merah. Dan dua-duanya wujud fil kharij, mungkin nggak? Nggak bisa, mustahil. Misalnya merahnya tarkib akli juga. Akli aja, iktibar akli. Merahnya merah tua, merahnya merah muda, merahnya merah. Bisa kuning kehijauan. Iya, itu iktibar akli. Hijau-hijauannya. Kehijau-hijauannya, iya. Loh iya, iktibar akli. Itu bukan, kuning kehijau-hijauan itu bukan kuning, arot kuning plus arot hijau nyampur jadi satu. Enggak gitu. Itu arot kuning yang kamu untuk membedakan dia kuning dia dengan kuning-kuning yang lain, kuning tai, kuning adalah dengan kamu mengatakan apa? Kuningnya kehijau-hijauan. Kamu jangan bayangkan warna itu sebagai cat ya. Kalau kamu bayangkan warna itu sebagai cat, itu salah. Karena cat itu jauhar. Cat itu jauhar. Kalau kamu ngecat itu loh, ada airnya nggak? Ada airnya kan, ada partikel-partikelnya kan? Itu jauhar itu. Lah warna itu amrun itibari. Warna itu arad kaif. Warna itu arad kaif. Walaupun ini sebenarnya ini masalah ini. Tapi ini sebenarnya masalah. Karena penemuan sains modern mengatakan bahwa warna itu nggak ada. Warna itu ghairu maujud. Alasannya karena sebetulnya ternyata warna itu hanya iktibar mata saja. Mata manusia ya cahaya terus memantulkan apa lalala dan seterusnya. Jadi yang terlihat di matamu warnanya seperti itu. Tapi ketika melihat dengan mata yang lain beda nanti. Maka ada orang buta warna. Misalnya, ayo sekarang saya tanya. Ada hewan, saya lupa hewan apa, yang dia matanya itu lebih colorful daripada manusia. Dia bisa menangkap jutaan warna yang manusia nggak bisa tangkap. Jadi misalnya dia ngelihat ada hewan apa begitu, ngelihat Zidane itu warnanya nggak kayak gini. Udah ada hijau-hijaunya gitu-gitu, udah kayak zombie begitu. Jadi berarti warna itu apa coba warna? Warna itu apa? Itibar akli. Nah itu gimana coba? Nah ya nggak tahu saya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi saya pernah menemukan perdebatan itu dan memang masih stuck. Ya, perdebatan yang saya temukan masih stuck. Karena sains itu perlu di ini lagi masih ada kajian-kajian lagi dan seterusnya. Tapi memang kajian dulu intinya ini kajian ini tidak kemudian kita katakan berarti udah nggak relevan nih jauhar arad. Enggak, masih relevan. Kalaupun ternyata memang salah bahwa ternyata warna itu bukan arad kaif, ya sudah kita katakan kita rubah aja warna, kita buang dari arad kaif bahwa dia nggak wujud, selesai. Kalaupun memang sampai kayak gitu loh ya, kalaupun memang terpaksa seperti itu ya. Makanya saya bilang ini butuh penelitian lanjutan. Allahu a'lam. Ini perdebatan ini masih panjang nih sebetulnya nih. Yang tadi saya bahas cuma cuplikannya aja. Tapi aslinya panjang. Ditolak panjang. Ada bahasan panjangnya. Wes, ala kuliah kita cukupkan sampai sini. Sekarang kita coba baca kitabnya ya. Berarti kayak kuning gradasi oranye, gradasinya itu tarkib aklinya. Iya. Makanya kan warna itu kan ada apa namanya? Ada tingkatan-tingkatannya kan. Kuning tua banget, nanti agak tua. Itu ada nama-namanya tuh. Terus belum lagi kalau dicampur kan, kuning campur biru. Nanti kan berubah kan warnanya jadi jingga atau apa gitu kan. Ya kan? Yang tercampur itu jauharnya. Jadi jauharnya tertarkib memang, bukan warnanya. Paham nggak? Iya. Lah iya, ya sudah gitu aja. Yang tertarkib itu jauhar bukan warna. Kenapa? Kalau kayak kuning ke hijau-hijauan, katanya kan hijaunya itu kayak cuma buat bedain dari warna lain ke warna Yes, lain. Itu bukan kayak sama mahiyah. Jadi membedain sama yang lain. Ya akhirnya mirip kayak gitu. Memang semua itu semua itu kan punya mahiyah memang kan. Warna itu punya mahiyah. Kemudian
semua punya mahiyah, semua punya mahiyah. Panjang tinggi itu punya mahiyah, semua punya mahiyah. Karena dia maujud, maka kita katakan dia pasti punya mahiyah gitu loh. Jadi semua yang maujud, semua yang kita katakan dia maujud mesti punya mahiyah. Warna kita katakan maujud nggak? Warna kita katakan maujud, maka dia punya mahiyah mesti. Punya sifat wujud dan punya mahiyah. Warna itu karena dia maujud, maka kita kan dia punya sifat wujud dan punya mahiyah. Panjang, tinggi, pendek, itu dia maujud, maka kita katakan dia punya sifat wujud dan punya mahiyah. Semua punya mahiyah. Aku bilang tadi agak lupa dikit yang tentang apa hal tadi la maujud wala ma'dum. Itu karena alasannya? Karena kalau kita katakan dia wujud, ya kan? Ini kan dalilnya itu tadi loh, dalil yang pertama. Kalau memang maujud itu kalau wujud itu zaid anil maujud, artinya dia bukan wujud atau gimana? Yang ini, yang bagian ini aja. Yang hal. Ya, Kenapa? Yang itu tuh. Yang apa yang lahu tahuk sama tahuk lahu. Kenapa? Itu kan kita bilang kalau misal hal itu dibalik goiri. Hmm. Dia lah wujud wal ma'dum. Hmm. Terus gimana kalau itu kan tanakut segala macam. Ya enggak, makanya kan akhirnya kan jawabannya kan dengan kita tahrirul murad. Kalau memang pembagian maklum itu cuma dua, maujud dan ma'dum, seperti aktsarul mutakallimin, kebanyakan dari mutakallimin, maka kalau kamu itsbat hal, maka dia mustahil, tanakut. Karena taksimnya cuma al-ma'lum imma maujud wa imma ma'dum. Maujud itu tahakkuk fil kharij, ma'dum itu la yatahaqqaq fil kharij, la tahaqquq lahu fil kharij. Dia tidak ada tahakkuk fil kharij. Mau kamu datangkan taksim yang ketiga, berarti dia mustahil. Masalahnya mutsbitil hal itu dia pembagiannya tidak sama dengan kita. Memang beda definisi aja, beda taksim. Dia merubah definisi memang. Mereka merubah definisi bahwa yang namanya maklum itu imma la tahaqquq lahu, imma lahu tahakkuk. Yang lahu tahakkuk itu a'ammu minal maujud. Yang lahu tahakkuk itu ada kalanya bi'tibari nafsi, ada kalanya bi'tibari ghairi. Maka kalau saya mengatakan ada sesuatu yang tidak maujud, tidak makdum, berarti menurut mutsbitil hal, tidak maujud itu berarti bi'tibari nafsi, tidak makdum berarti la tahaqquq lahu. Berarti ada sesuatu yang tidak maujud dan tidak makdum. Apa itu? Hal. Gitu loh. Paham nggak? Oke, kita baca kitabnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'ah, yang keempat. Annahu, bahwasanya, ini pendapat kita, yakni pendapat Imam Baydawi. Annahu, bahwasanya la wasitata bainal wujudi wal adam. Tidak ada wasitah antara wujud dan adam. Titik, selesai sampai situ. Pendapat kita jelas. Tapi terus beliau mengatakan wa athbatal qadhi al-Baqillani. Qadhi di sini maksudnya siapa? Qadhi al-Baqillani. Imam Qadhi al-Baqillani menetapkan adanya wasithah bainal wujud wal adam. Imam Baqillani aja enggak. Ada juga Imam Haramain. Walaupun seperti yang saya katakan tadi, Imam Haramain itu apa? Dalam qaul pertama, tapi di qaul kedua beliau rujuk. Beliau menjadi nufatul hal. Wa Abu Hashim. Dan Abu Hashim di sini apa? Siapa? Al-Jubai. Ini bapak tirinya Imam Asy'ari rahimahullah. Jadi Imam Haramain, di qaul awal Abu Hashim dan Qadhi al-Baqillani menetapkan apa? Wasithah alias hal. Wasithatan atsbata wasithatan. Sammuha yang mereka beri nama wasithah itu halan, diberi nama apa? Hal. Jadi hal itu sifat bagi maujud, tapi dia tidak maujud, tidak makdum, seperti keterangan yang sudah saya sebutkan tadi. Oke. Lana, syuf. Lana. Ini bantahan bagi kita bahwa nggak ada sesuatu wasithah itu nggak ada. Lana annal mutasawwara imma lahu tahakkukun biwajhin, yakni fil kharij maksudnya. Di sini maksudnya fil kharij. Sesuatu annal mutasawwar, sesuatu yang bisa ditasawurkan, imma lahu tahakkuk biwajhin, ada kalanya dia punya tahakkuk biwajhin di satu sisi, yaitu fil kharij, maujud fil kharij, wa huwa biwajhin ma wa huwal wujud, dan itu kita katakan sebagai wujud. Aula, atau dia tidak punya tahakkuk, wa huwal adam.
Fa'in ghayyaru, kalau sampai fa'in ghayyaru tafsiro, kalau sampai mereka merubah tafsir, fal bahthu lafdhiyun. Ini yang saya bilang tadi. Ingat lo ya, kira-kira beliau tuh mau bilang gini, ingat lo ya, di awal-awal kita itu mentaksim sesuatu menjadi dua, bahwa al-ma'lum imma lahu tahakkuk fil kharij, maka dia disebut apa? Maujud, wa imma la tahakkuk lahu fil kharij, maka dia disebut ma'dum. Sudah selesai. Kalau sampai kamu merubah tafsir, terus kamu akhirnya mendatangkan wasitoh yang ketiga, fal bahthu lafdhiyun, maka sebetulnya munadharah kita itu munadharah lafdhi aja. Munadharah lafdhi, bukan munadharah hakiki. Khilaf lafdhi. Nah, ihtajju. Emang apa sih dalil mereka? Harus membagi menjadi dua itu emang dalil mereka apa? Ihtajju. Si muthbitil hal itu mereka berhujjah bi annal wujuda, bahwasanya wujud mushtarakun zaidun 'alal mahiyah wa laysa bimawjud. Bahwa wujud itu dia mushtarak dan dia zaid 'alal mahiyah. Dia bukan mahiyah. Itu sudah kita bahas di awal kan? Bahwa wujud dengan wujud itu zaidun 'anil mahiyah. Wa laysa bimawjud, dan wujud itu tidak maujud. Wujud itu tidak maujud. Ini dalilnya siapa? Muthbitil hal. Kenapa kok wujud itu kamu katakan tidak maujud? Wa illa, kalau sampai kamu katakan bahwa wujud itu maujud, la sawa ghairahu bil wujud, maka nanti si wujud itu akan sama dengan wujud-wujud yang lain, yakni dia harus memiliki sifat wujud. Harus memiliki sifat wujud. Fayazidu wujuduhu wa yatasalsalu. Akhirnya bertambah nanti sisi wujudnya. Si maujud punya sifat wujud ini, wujudnya kalau kamu katakan maujud, maka dia punya sifat wujud lagi. Wujudnya kalau punya maujud, maka kamu katakan punya sifat wujud lagi. Terus tasalsul. Paham nggak maksudnya? Nah, ya. Yang keterangan saya di awal tadi. Wa illa la sawa ghairahu bil wujud. Ghairahu-nya itu kembali ke wujud awal. Berarti maksudnya wa illa, kalau nggak begitu, kalau kamu katakan wujudnya itu maujud, kalau wujudnya itu adalah maujud, maka kamu katakan apa? Wujud lain yang disifati dengan wujud itu sama. Wujud lain yang kamu sifati dengan wujud itu nanti juga kamu harus katakan wujud, dia punya sifat wujud juga. Terus nanti wujud yang kamu sifati dengan wujud juga, wujud terus tak terjadi tasalsul. Wa illa la sawa ghairahu bil wujud. Ghairahu yakni ghairu wujudil awal. Tasawi dari sisi apa? Tasawi dari sisi al-wujud, sama-sama wujud. Fayazidu wujudu, akhirnya wujudnya tambah. Wujuduhu, hu-nya itu juga kembali ke wujud. Maksudnya fayazidu akan bertambah wujudu, wujudnya si wujud. Wa tasalsal, dan terjadi tasalsul. Titik satu ya. Berarti kalau kamu katakan dia maujud, berarti nggak mungkin karena terjadi tasalsul. Oke, kalau gitu ma'dum. Tapi nggak bisa ma'dum juga. Wala ma'dum. Wala ma'dumin, itu ada bak muqaddarah, jadi walaisa bimaujudin wala bima'dumin. Wala ma'dumin, dan tapi dia juga bukan ma'dum. Kenapa? Wa illa, kalau sampai dia ma'dum, ittasofa. Ini cocoknya pakai la, lattasofa. Karena tadi wa illa la sawa, maka wa illa lattasofa. Wa illa lattasofa syai'u binaqidihi. Kalau sampai kamu katakan dia ma'dum, maka berarti kamu mensifati sesuatu yang wujud dengan adam, dengan naqidnya. Mafhum? Oke. Wa aidon, nah ini dalil yang kedua. Jadi jawaban beliau nanti baru diakhirkan. Waruddal awal ila akhir. Wa aidon, dalil yang kedua. Atau kita bantah dulu atau gimana? Nah, bantah dulu ya, biar nggak bingung. Waruddal awal. Oke, waruddal awal. Yang pertama tadi dibantah. Dibantah dengan apa? Bi anna wujudahu, bahwasanya wujudnya si wujud nafsu dzatihi. Dia nafsu dzatihi. Wujudnya itu adalah amrun iktibari karena dia nafsul wujud. Maka tidak terjadi tasalsul sampai sini. Jadi pahami? Kalau kamu katakan wujudnya si wujud itu wujud, maka perlu sifat wujud lagi. Nanti wujudnya wujud itu wujud, kamu perlu sifat wujud lagi. Wujud itu wujud. Maka kita katakan enggak, wujudnya si wujud itu nafsu dzatihi, nafsul wujud, amrun iktibari. Selesai sampai situ. Terputus sudah, tidak terjadi tasalsul. Muncul pertanyaan. Lah terus kalau emang wujud itu punya sifat wujud, padahal maujud juga punya sifat wujud, yang membedakan antara maujud dengan wujud itu apa? Wa tamyizuhu, dan yang membedakan antara maujud dengan wujud, wa tamhunya itu kembali ke maujud. Wa tamyizuhu, dan yang membedakan maujud anil wujud dari wujud, itu apa yang membedakan? Bisalbin. Dengan amrun salbi. Apa itu salbinya? Maujud itu punya mahiyah, tapi
Tapi apa? Tapi wujud itu ghairu aridin lil mahiyah. Dia nggak punya mahiyah. Itu maksudnya bisalbin. Yang satu punya mahiyah, yang satu nggak punya mahiyah. Fala yatasalsalu, maka tidak terjadi tasalsul. Fala yatasalsalu, maka tidak terjadi apa? Tasalsul. Tadi hunya al-mawjud. Yang mana? Buat tamyiz. Hu, yes, ya. Buat tamyiz, al-mawjud, al-wujud bisa. Tamyizuhu untuk membedakan maujud anil wujud bisalbin dengan sesuatu yang salbi, yakni nafi. Fala yatasalsalu, maka tidak terjadi tasalsul. Oke, sekarang dalil yang kedua. Dalil yang kedua, wa aidon. Dalil yang kedua adalah as-sawadu yusyarikul bayadha fil launiyah. Ini beliau bicara soal apa? Arot. Arot sawat. Putih, warna putih. Arot kaif. As-sawadu, arot kaif, putih. Yusyarikul bayad, kok putih hitam. As-sawadu hitam. As-sawadu, arot kaif hitam. Yusyarikul bayadha, dia punya sisi musyarakah dengan arot kaif putih. Fil launiyah, dari sisi kewarnaan. Seperti yang saya bilang tadi. Sawat punya jins dan fasol. Jinsnya launiyah. Launiyah itu berarti dia musyarakah dengan sawat, bayat, ahmar dan seterusnya. Wa yukhalifuhu fi sawadiyah. Tapi yang membedakan antara sawat dengan bayat itu apa? Sawadiyah. Dia punya sisi sawadiyah, dia fasolnya. Fayataghayarani. Maka antara sawat dengan bayat itu beda. Fayataghayarani, antara sawat dengan bayat itu berbeda. Ini penting di sini ya, coba perhatikan. Ini kamu harus bedakan antara, jadi hubungan nisbah bainal itsnain. Nisbah bainal itsnain itu ada 4 macam. Ini dimantik ini dimantik. Nisbat antara dua hal itu ada 4 macam. Imma naqidon, imma diddan, wa imma satunya lagi apa? Hah? Bukan, yang keempat itu nanti. Taghayyur yang keempat. Ad-dukhul tahta dhid. Jadi ada dhiddani, pertama naqidhani, dhiddani, ad-dukhulu tahta dhid. Yang keempat baru taghayyur. Mutaghayyirani atau nama lainnya takhalluf. Ada 4. Dhiddani, tanakut, mutanaqidhani atau naqidhain. Oke. Naqidhain itu adalah yang kita sebut kontradiktif, bahwa sesuatu itu tidak bisa kumpul dua hal yang sama di satu benda yang sama, juga tidak bisa berpisah di waktu yang sama. Seperti apa? Gerak dan diam. Oke, gerak dan diam itu tidak mungkin ada di satu benda yang sama. Mereka tidak mungkin la yajtami'an wa la yartafi'an. Itu dia. Jadi an-naqidhani la yartafi'an wa la yajtami'an. Yang kedua adalah dhiddaini atau dhiddani. Kalau dhiddani itu la yajtami'an walakin yartafi'an. La yajtami'an walakin yartafi'an. Ad-dukhul tahta dhid itu kebalikannya. La yajtami'an walakin yartafi'an. Yang kedua taghayyur, bisa yartafi'an, bisa yajtami'an. Contohnya misalnya apa? Taghayyur. Makan dan jalan. Bisa nggak yajtami'an, makan dan jalan? Bisa. Orang bisa makan, bisa sambil jalan. Bisa nggak yartafi'an? Bisa. Orang nggak makan, nggak jalan, bisa nggak? Bisa. Zidan, jalan enggak, makan enggak. Nggak jalan, nggak makan. Jadi hubungan antar dua hal itu ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Nah, taghayyur di sini maksudnya yang keempat itu. Jadi dia bisa yartafi'an, juga yajtami'an. Maka kalau begitu, Enggak, bentar. Belum. Ini beliau baru mengasumsikan dulu. Jadi beliau katakan tadi apa? As-sawatu yusyariku fil bayt fil launiyah wa yukhalifuhu fis sawadiyah. Oke. Nah, sekarang coba kita bahas dulu ya. Hubungan antara hitam dan putih itu apa? Naqidhain atau dhiddan? Dhiddan. Karena mereka bisa hilang bareng-bareng, yartafi'an. Mereka hanya mustahil yajtami'an. Jadi tidak mungkin ada satu benda hitam sekaligus putih. Tapi bisa nggak benda itu tidak hitam tidak putih? Bisa, biru tidak hitam tidak putih, merah tidak hitam tidak putih.
Oke. Nah, kata beliau, ini taghyir di sini lafzi ya. Taghyir di sini lafzi, bukan maknawi seperti yang kita bahas tadi. Kata beliau, ini dalilnya mutsbitil hal, bahwa hitam dan putih itu kan dua hal yang berbeda. Maka maka ada kemungkinannya, apakah mungkin fa imma ayyujada, mungkin nggak dua-duanya itu wujud. Launiyah dan sawadiyah tadi loh. Oke. Launiyah dan sawadiyah itu mungkin nggak wujud. Kalau sampai kamu katakan launiyah dan sawadiyah itu wujud, maka fayakumul arad bil arad. Ini yang saya terangkan tadi. Maka nanti ada arad, dia qaim pada arad. Padahal arad itu apa? Mutaqawwim, bukan muqawwim. Nggak bisa. Arad kok qiyam pada arad itu nggak bisa. Au yu'dama. Oh, kalau gitu ya sudah, pilihannya kedua aja. Kita katakan dia adam. Kalau kamu katakan dia adam, fayatarokkabu al-maujud minal ma'dum. Loh, kalau begitu malah sesuatu yang maujud itu tertarkib dari apa? Maka terjadi tarkib antara maujud tertarkib dari ma'dum. Itu juga mustahil. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Yang saya terangkan tadi loh. Konsekuensi yang kedua tadi, konsekuensi dari kamu mengatakan sawadiyah itu maujud adalah enggak yakumul arad bil arad. Maka arad ya betul. Apa namanya? Yang asalnya arad itu mutaqawwim, dia jadi muqawwim karena ada sesuatu yang qaim pada dia. Mustahil, nggak bisa terjadi. Tapi kalau kamu katakan dia ma'dum, lo nggak bisa. Sama kayak tadi. Ittisafu syai' bi naqidihi. Berarti dia la maujudah wala ma'dumah, berarti dia hal. Berarti dia hal. Apa jawabannya? Watsani. Nah, ini langsung dijawab. Jawabannya simpel aja beliau. Wasani apa? Jawaban bagi yang asani. Wasani bitajwizil qiyam. Boleh qiyam itu. Keterangannya kayak saya tadi. Keterangannya panjang bahwa bisa kok sifat arad disifati dengan sifat yang lain. Tapi sifat yang lain ini dia amrun itibari. Ingat tarkibnya itu tarkib akli, bukan tarkib fil kharij. Seperti hitam, birunya biru dongker, geraknya cepat, panjangnya panjang banget, dan seterusnya. Wathani bitajwizil qiyam. Dan ini nanti beliau akan bahas di pembahasan jawhar arad ini sebetulnya pembahasan ini. Dalam pembahasan jawhar arad itu dibahas bisa nggak yang namanya sifat itu digunakan untuk mensifati sifat yang lain. Dan seterusnya. Berarti fayataghayaroni itu maksudnya fayataghayaroni baina sawat wal bayat atau al-launiyah wasawadiyah? Apa namanya? Atau al-bayadiyah wasawadiyah? Benar. As-sawadiyah was-sawad, al-launiyah was-sawad. Dua hal berbeda. Jadi gini, sawadiyah itu bukan sawad itu sendiri, launiyah bukan sawad itu sendiri. Yes. Jadi jins itu bukan, jadi dia taghayyur berbeda memang, dua hal yang berbeda. Maka karena dia itu kira-kira zaid, karena launiyah itu zaid anis sawad, sawadiyah itu zaid anis sawad, pertanyaannya apakah sawad itu maujud atau ma'dum? Apa? Kenapa? Nah, jadi yang pilihan saya salah semua. Itu sama bayat. Enggak gitu. Apakah? Jadi berarti makanya kan tadi dikatakan bahwa mana tadi? Sawat dengan bayat itu punya sisi musyarakah launiyah. Itu sama kayak gini loh. Saya sama simpanse itu punya kesamaan wujud. Tapi punya sisi mukhalafah apa? Natik. Nah, berarti natik itu ghairu insan. Hayawaniyah ghairu insan juga. Itu dalilnya sama kayak yang kemarin di awal-awal itu ketika beliau membantah bahwa al-wujud nafsul mahiyah. Itu loh. Bantahnya kan begitu kan? Kenapa kok kita katakan wujud itu zaid anil mahiyah? Alasannya gitu. Karena kita bisa membayangkan sesuatu mahiyahnya saja tapi dia tidak wujud. Sama, ini juga sama. Ini mughayyarah, ini berbeda.
apa namanya si insan itu berbeda dengan insaniyah, atau segampangnya jins itu bukan jins dan fasol itu bukan sawatnya itu sendiri. Lah kalau dia itu zaid atau bukan sawatnya itu sendiri, maka berarti dia wujud nggak gitu loh. Nah, ada pertanyaan lain? Ini nggak tahu ya, masuk di ini nggak ya? Kalau misalnya wujud itu zat alil mahiyah, ini berarti Allah itu ini ya tarokof ya bainan mahiyah sama enggak ya? Itu ya. Iya. Ada lagi yang lain? Pembahasan mahiyah itu panjang sebetulnya. Ya. Mahiyatul wajib dengan mahiyatul mungkin itu nanti berbeda. Ada pembahasannya. Makanya saya sengaja nggak saya bahas, saya tinggalkan karena daripada Anda bingung terus mutung, lebih baik ya yang ada di kitab aja udah. Karena ini udah proporsinya udah pas yang ada di kitab. Kenapa saya pilih Misbahul Arwah? Karena pas proporsi proporsinya. Proporsi Misbahul Arwah untuk mubtadi itu pas. Dia nggak terlalu panjang, tapi juga nggak terlalu global karena beliau nyebutkan dalil-dalilnya kan. Karena ada kalau di misalnya kajian-kajian bukan kajian ya. Jadi ada beberapa yang cuman kadang nyebutkan mazhabnya Ahlussunnah aja yang nufatul hal selesai. Jadi nyebutkan mazhabnya Ahlussunnah yang nufatul hal terus disebutkan alasannya apa selesai. Nggak nyebutkan dalilul khosem. Khosem emang pendapat khosem kayak apa? Terus dalil mereka apa? Cara bantahnya gimana? Itu nggak disebut. Beliau masih nyebut. Gitu, ada kitab yang kayak gitu. Ada. Jadi nggak ya. Padahal tujuan umur ammah itu untuk mengetahui dalil khosem sebetulnya. Kita punya pendapat kayak gini, khosem yang lain punya pendapat kayak gitu, dalil mereka begini, dalil kita begini, cara ta'arudnya begini, cara kita membantah mereka begini, nah, intinya gitu. Dan nggak perlu sampai karena pembahasan, makanya saya bilang perdebatan ontologis memang. Perdebatan ontologis itu perdebatan inti dari semua perdebatan-perdebatan yang ada. Dan kalau kamu terbiasa dengan perdebatan semacam ini, kamu akan mudah nanti memahami misalnya kitab-kitab yang ditulis ala Thariqatil Ajam. Dengan gaya-gaya tulisan mereka itu kita akan mudah memahami. Inti dari pembelajaran tadi, hal itu nggak ada. Ya, karena kita ikut mazhab yang mengatakan hal itu nggak ada. biar yakin, memastikan dengan yang pokoknya hal nggak ada. Menurut kita hal itu nggak ada. Tapi di awal Bang Izar kayak ini ya, masalah juga yang bukan ngebela yang musbitil hal terhadap seperti Abdurrahman itu. Oh, Abdurrahman. Iya dong, kita harus fair. Bahwa yang namanya walaupun kita musbitil hal dan itu ada ulama Ahlussunnah yang menyatakan demikian, bukan berarti terus kita itsbatu an-naqidain, wujudun naqidain atau mu'aradhah naqidain, enggak. Karena definisi hal itu berbeda. Dan sebetulnya aslu atau dasar semua ilmu-ilmu, kata para ulama, kata mutakalimin itu ya. Semua ilmu itu hanya mensyarah satu aksioma aja. Apa itu? Istihalatu istima'un naqidain. Yes. Jadi an-nafs asyai'u huwa pertama
apa namanya? Semua ilmu itu mesti bersandar pada aksioma-aksioma seperti sesuatu itu adalah dirinya sendiri, tidak mungkin dia sesuatu yang lain. Paham nggak maksudnya? Lah ya, asyai'u huwa huwa. Itu apa namanya? Hukum identitas. Ya, asyai'u huwa huwa. Sesuatu itu ya dirinya sendiri. Rizki itu ya rizki itu sendiri. Nggak bisa kita katakan rizki sama dengan orang lain. Dan nanti semua ilmu itu adalah turunan, mau itu sains, mau itu matematika, itu adalah turunan dari asyai'u huwa huwa, hukum identitas. Karena dengan kamu merubah hukum identitas, maka pondasi ilmu hancur dan nggak ada ilmu sama sekali. Karena ilmu itu pada dasarnya kan, ilmu itu apa toh? Kita bisa membedakan satu dengan yang lain. Ini bedanya apa? Apa? Iya kan? Semua ilmu itu kan intinya itu aja. Membedakan satu dengan yang lain. Kalau sampai hukum identitas kamu hancurkan, asyai'u huwa huwa, terus kamu membantah mu'aradhah tanakut, sudah habis semua ilmu itu. Ya, kamu mu'aradhah tanakut itu berarti kamu mengatakan antara dua hal yang tanakut itu bisa kumpul, selesai sudah. Karena mustahilnya tanakut itu juga bagian dari hukum identitas. Dan kalau sains itu nanti ada, kalau sains itu juga di antara aksioma dasar dari sains itu adalah apa namanya? Mustahilnya tarjih bila murajjih. Istihalatu tarjih bila murajjih. Sesuatu itu tidak mungkin unggul tanpa ada yang mengunggulkan. Mesti ada sesuatu yang membuat dia unggul, ada sebab lain. Artinya ketika maklulnya kamu temukan, mesti ilatnya ada. Nggak mungkin ada maklul tanpa ada ilat, mustahil. Itu namanya tarjih bila murajjih. Benda gerak, mesti ada yang menggerakkan, nggak mungkin. Dari situ muncul gravitasi, dari situ muncul, iya dong. Gravitasi itu dari, walaupun katanya mitos-mitos yang beredar itu kan, siapa namanya, Isaac Newton duduk di bawah pohon apel, kejatuhan apel. Kalau misalnya dia di otaknya itu tajwizu apa namanya, tahrik bila muharrik, atau apa namanya, tarjih bila murajjih, maka dia akan kepikiran, ya sudah, jatuh aja. Karena dia di otaknya nggak mungkin sesuatu jatuh tanpa ada sebab, mustahil. Kenapa benda kalau ketika di atas, ketika dia tidak ada penyangganya, dia tiba-tiba turunnya ke bawah, kenapa nggak ke atas? Kan ada dua pilihan, kemungkinannya dua memang. Benda itu ketika dia dilempar ke atas, imma dia itu tambah naik, atau dia turun. Kalau turun, kenapa sebabnya nih? Oh, ada gaya. Nah, walaupun munculnya, ada gaya gravitasi itu nggak terus pluk, oh gravitasi, nggak, 30 tahun. Yes. Newton itu merumuskan gravitasi itu puluhan tahun. Kalau di mitos kan seolah-olah pluk, wah gravitasi nih. Enggak bro, 30 tahun. Ilmuwan itu gitu. Ilmuwan tuh. Jadi Bang, contoh ain gitu. Ain itu ya posisi aja, tempat di mana. Misalnya Bisa di kayak itu juga, Bang. Misalnya saya ada di sini sekarang. Keberadaan saya di sini itu kan karena kamu menganggap saya tidak di tempat yang lain. Lah tempat itu ain. Tempat itu ain. Saya ada di Kairo. Kairo itu ain. Jadi arutnya Ustaz. Ya. Warna itu arut kan, Bang? Warna itu arot. Berarti kalau posisi itu arut juga. Arot juga? Bisa di kayak itu gitu. Apa? Ada jenis sama posisi. Iya, bisa. Bisa. Arot yang wujud cuma dua kan kemarin saya bilang. Kaif dan ain. Selainnya ghairu maujud, amrun dhihni, i'tibari. Waktu itu. Seperti waktu itu nggak ada. Waktu itu apa coba? Kalau tempat kan masih iya kan? Tempat bisa kamu lihat nggak? Tempat bisa dilihat. Kairo itu bisa dilihat. Loh, tempat duduk saya di sini tuh loh, itu kan bisa dilihat. Ya kan? Ya. Tapi kalau waktu bisa dilihat. Itu jam, enggak, jam itu bukan waktu. Jam itu dal. Jam itu dal. Madlulnya itu waktu, madlulnya bisa kamu lihat nggak? Nggak bisa. Sekarang waktu itu apa coba? Sebetulnya waktu itu apa? Iya, amrun i'tibari. Jadi dia itu hanya, bayangkan kamu di dunia ini, nggak ada jam, nggak ada matahari, nggak ada apa-apa. Nggak ada matahari, nggak ada jam, nggak ada. Kamu cuma hidup berdua. Cuma hidup berdua atau bertiga, katakanlah bertiga. Terus ketika kamu pengen janjian, kita janjian yuk. Gimana cara janjiannya? Matahari. Nggak ada matahari. Nggak ada jam. Gimana coba? Nggak bisa. Kamu akan
menghitung waktu itu dengan gerakan sesuatu. Misalnya, tapi gerakan harus konsisten ya, karena waktu itu mendobit karena dia konsisten. Kenapa matahari itu kita jadikan sebagai penanda waktu? Karena dia konsisten. Kalau nggak konsisten, kita nggak bisa waktu. Nah, misalnya 3 orang. Satu orang ini, dia konsisten selalu misalnya jalan kemana gitu. Misalnya kemana gitu kan. Nah, 2 orang kita mau janjian, katakan aja, kita akan bertemu di sini ketika si B ini A, B, C, si A dan C mau janjian. Kita katakan ketika si B ini dia sedang melakukan apa. Nah, jadi kita menyandarkan waktu dengan pergerakan yang konsisten. Makanya waktu itu hanya itibar ini aja. Zihni. Iya. Hanya amrun itibari aja. Amrun itibari. Nonton film Interstellar. Nah, waktu itu relatif. Tapi ini juga menjadi masalah ketika kalau kita pakai, nggak tahu ya saya, tapi ini masih ini aja. Bahwa ruang dan waktu itu baru tercipta ketika Big Bang. Jadi ketika Big Bang baru ruang dan waktu itu menjadi ada. Space and time itu loh. Itu baru muncul ketika sebelum Big Bang, maka tidak ada ruang dan tidak ada waktu. Tapi ya bisa-bisa aja sih. Allahu a'lam. Sampun? Ya. Allahumma salli afdhala salatin ala sa'di makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wa sallim adada ma'lumatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allah bihamdihi.